kami agungkan Engkau, sebab Kau Allah yang besar Tuhan. Ya la 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 ba ya she, ya la 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 ba ya shane. Segala hormat, segala pujian bagimu. Oh, ini sembah kami. Ya la 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 ba ya kara la ba ya la la. Shito kora la ba ya kara la ba ya la la ba ya la la ba ya la la. Kami sembahkan, kami sembahkan. Ya la 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 ba ya kara la ba ya
haleluya. Ya la 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 ya shanda ya la la bu. Ya la 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 ba 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 ba. Haleluya, haleluya. Shira la 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 ba ya la la ba ya la la ba ya la la ba ya la la. Haleluya. Oh. Kami terus menyembah Engkau, kami terus tinggikan Tuhan di tempat ini. Haleluya, sampai Kau menjamah kami, sampai Kau melawat kami Tuhan. Haleluya. Setia menanti janji-Mu sampai ku dapatkan mahkota kehidupan-Mu. Ku tetap setia untuk melayani-Mu sampai akhir. Ku menutup mata, tetap setia menanti janji-Mu sampai ku dapatkan mahkota kehidupan-Mu. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Mari dengan segenap hati kita katakan dari awal, seperti wanita, seperti wanita berpura-pura, amin, menangis di bawah kaki-Mu. Demikian hidupku mau mengasihi Yesus, Engkau baik banget. Katakan sampai akhir, sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu sampai ku dapatkan mahkota kehidupan-Ku. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Mari kita bangkit berdiri, katakan sampai akhir, akhir.
ini. Sama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Semuanya bersuka cita, amin. Yang bersuka cita lihat kanan kiri dan lambaikan tangan, katakan hai, saya bersuka cita loh. Oke. Amin. Sama-sama kita katakan hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Katakan dengan senang hati, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka. Haleluya. Di dalam Tuhan. Semua bersuka ya. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka. Bersuka cita. Katakan bersuka. Amin. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka. Bersuka citalah. Haleluya. Kita akan bersuka cita lebih lagi di dalam Tuhan. Haleluya. Haleluya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Mari katakan malam ini. Malam ini malam yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka. Ya, ya. Di dalam Tuhan. Semuanya bersuka. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka. Bersuka citalah ya. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka. Bersuka cita. Semua jemaat Tuhan katakan bersuka. Kita tepuk tangan di atas kepala kita, Bapak Ibu. Bersuka dalam Tuhan. Bersuka. Bersuka bersuka cita. Semua bersuka. Bersuka cita. Berikan tepuk tangan yang lebih meriah buat Tuhan. Katakan haleluya. Yes. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu. Silakan duduk kembali. Saya serahkan kepada. Baik, kita berdoa untuk firman Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat hadirat-Mu di tempat ini. Tiada hal yang lebih berharga bagi kami selain ketika kami ada dalam hadirat Tuhan. Tuhan Yesus jamah dan lawat seluruh hidup kami. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kebenaran itu menjadi rema di dalam kehidupan kami. Menjadi pelita bagi setiap jalan-jalan kami Tuhan. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, dan apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan sampaikan melalui hamba-Mu. Ini hati kami, ini hidup kami, kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Setiap kita yang siap mendengar kebenaran firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin.
Bentar ya. Semoga nggak lupa nih film ini. Bentar ya, tadi udah nyala kok mati. Nah, akhirnya. Shalom. Sebenarnya agak cemas nih, udah lama nggak khotbah. Habis itu di bawah ada makanan lagi kan. Kayaknya udah pada gelisah. Sorry nih kalau bakal agak lama dikit gitu ya. 1 jam. Oke, judulnya sekarang hari ini saat ketakutan datang. Tuh, dedeng gitu kan. Karena itulah kuperingatkan kau untuk mengabarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Nah, saya mau ini. Takut itu apa sih? Mudah nih. Takut itu apa? Kosten? Takut apa Kosten? Apa? Ini buka aja dia. Berkabut kecepatannya. Apa? Kosten? Kayak lu naik gunung kemarin. Kenapa? Sendirian gitu. Takut. Oke. Takut sebenarnya harafiahnya gitu ya, dalam bahasa ininya takut tuh perasaan gentar akan sesuatu yang dianggap akan mendatangkan bencana. Nah, takut itu ada 2. Takut itu ada yang perasaan yang bisa bermanfaat buat kita, tapi ada takut yang berbahaya bagi kehidupan kita. Yang bermanfaat, mawas diri. Mawas diri itu contoh kayak gini deh, kayak sekarang ini kan makanan ya. Kayaknya dulu kalau kita makan KFC aja kayaknya udah paling mewah gitu ya. Sekarang KFC kayaknya jadi salah satu yang paling murah untuk makan. Ya, karena udah banyak persaingan. Dari makan aja banyak persaingan gitu loh. Kalau kita yang berbisnis makanan ketinggalan zaman, lewat, dilibas. Ya, jadi ini takut ya buat kita mawas diri. Jadi untuk kita berubah menjadi lebih baik. Ada lagi ketakutan yang berbahaya bagi hidup kita apa? Ketakutan yang bisa menimbulkan kekhawatiran yang berlebihan. Oke. Nah, di sini kalau di dalam bahasa Inggris takut itu dibedakan sama anxiety. Apa sih bacanya? Anxiety ya. Dibedakan. Jadi kalau bahasa Indonesia sih sebenarnya takut, penakut, tetap ada takutnya. Walaupun penakut, takut, habis itu apa lagi ya? Menakutkan, semua ada takut ya. Tapi kalau di bahasa Inggris itu dibedain. Nah, jadi di sini ya. Ketakutan itu adalah basic emotion katanya. Tapi kalau anxiety ini apa sih? Kekhawatiran ya. Kecemasan, betul, kecemasan. Ini nih dibilangnya itu mood state. Kalau itu misalnya gini ya, kalau takut itu tiba-tiba ada anjing di depan kita takut. Itu basic. Makanya disebutin apa basic? Di sini dibilang dependent on the moment. Tergantung momennya aja. Tapi kalau yang di sini anxiety ini bahaya. Dia tuh masuknya nih ya, kalau di sini ini bukan kognitif. Tapi kalau anxiety dibilang itu kognitif, gangguan kognitif, kompleks. Lama-lama bisa kompleks. Habis itu apa? Jangka waktunya long. Panjang. Kalau takut cuma sekali. Habis itu yang ini lagi respond to future threat. Yang terakhir apa? Verbal for processing atau worry. Jadi kebanyakan kalau orang yang takut ya, kalau takut mungkin teriaknya sekali, tapi kalau orangnya worry, ini ngeronget terus tiap sepanjang hari nih. Aduh bisa nggak ya? Aduh gimana nih, keadaan makin susah nih, presiden kayak nggak mikir, nggak bikinin rakyat, ngerti nggak? Worry, ngeromet terus dibilang apa? Verbal processing, ngeromet terus pokoknya. Nah,
Penyebab. Kenapa sih orang bisa? Saya mau ini ke kecemasan yang berlebih ya. Pertama, mampu atau nggak mampu? Contohnya kayak tadi kata Tokoh Stanley gitu ya. Kadang kan kita itu kalau kemarin naik gunung gitu ya, jalan itu berapa belas ya Kosta? Pulang balik 11 jam lah ya. Kalau dilihat mampu nggak ya gitu. Kadang kan gini, mampu nggak mampu itu kita lihat tuh dari gambar ini. Ada yang aneh nggak sih mau gambarnya? Padahal gambar itu cuma begini loh. Kok kenapa orang bayangan? Ini dibilang bayangan, tapi orang tuh ngebayang itu di situ monster. Ini dibilang kekhawatiran. Sebenarnya emang nggak kenapa-napa. Kayak kita naik gunung juga ya. Tinggal jalanin aja. Bisa nggak bisanya ya udah tinggal ntar berhenti di jalan. Tapi apa? Sebenarnya orang cuma begini, tapi orang ngebayangin itu monster bayangannya. Sebenarnya jadi bukan mampu tidak mampunya, tetapi pikiran kita yang membuat kita kadang-kadang tidak mampu. Ya, nah kalau saya waktu itu naik gunung tuh Semeru gitu ya. Jadi kita udah jalan malam sampai malam, besok paginya sampai sore itu jalan. Malamnya setengah 12 malam tuh kita harus muncak, summit trek namanya. Jadi di Semeru itu ada yang namanya Mahameru. Mahameru tuh kayak satu gunung tuh ceplok. Ceplok begini. Itu ada batas vegetasi setengahnya. Itu kita udah jalan tuh 3 jam di batas vegetasi, mau yang bagian pasir-pasirnya tuh. Kita tuh dari sini kita ngeliat ke atas, itu dalam orang lampu dari atas jauh banget, udah kayak bintang. Kalau kita liatin tuh bintang apa ternyata rame banyak di atas itu yang nyenterin ke bawah begitu. Jauhnya bener-bener jauh. Ini nggak salah kita ngeliat itu jalan di sejauh. Masih lihat jauh banget, masih kayak kecil begitu. Ini bisa apa enggak ya? Sampai di situ tuh udah dibilang namanya sambil jalan tuh ya sambil bertobat gitu. Tuhan, kalau gua nggak bisa turun lagi, udah ampuni dosa saya Tuhan pokoknya. Ini kalau udah mati lah sudah lah gitu loh. Jadi kayak udah bener-bener ya mau nggak mau gitu kan. Kalau turun ya nggak lucu juga malam-malam, ya kan? Masuk pula kita ke blanknya itu, blank 75, malah nggak kelihatan. Mendingan kita jalan terus, udah nggak ada pilihan. Jadi apa ya? Bukan ngomong mampu tidak mampu lagi gitu ya, udah kekuatan super kayaknya. Yang ini udah pokoknya Tuhan ampuni doa saya tuh, ampuni dosa-dosa saya Tuhan, kalau memang saya mati di sini ya sudah gitu. Akhirnya bisa juga tuh puncak, akhirnya begitu terang baru bisa turun. Ya, next. Di keadaan yang kedua, doa yang tidak kunjung dijawab sama Tuhan. Biasanya gabungannya sama keadaan yang tidak sesuai harapan. Ditambah yang terburuk lagi yang terjadi. Apa ya? Kadang kan kekhawatiran ini membuat kita nih ya, kalau ini ketiga ini terjadi nih ya, udah yang keadaan nggak sesuai harapan, terburuk yang terjadi, kita berdoa bertahun-tahun tidak dijawab Tuhan. Ujungnya apa? Aduh, kayaknya Tuhan nggak ada nih. Ya. Next. Nah ini yang agak panjang, standar manusia. Di sini saya bukan mau ngebahas masalah nyari uang gitu ya, orang Kristen nggak boleh cari uang, tapi apa? Standar manusia. Jadi gini, kadang kan manusia ini menentukan standar hidup itu tidak realistis menurut saya gitu ya. Tidak realistisnya itu di mana? Gini, ini ada ayatnya. Jangan menjadi hamba uang di Ibrani ya. Dan cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu, titik. Tapi banyak kan orang berpikir gini, harusnya ya, ketika kita punya duit 10 juta, kita buat bayar bla 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 bla, ya udah minimal nggak lebih besar pasak lah dibanding tiang. Benar nggak? Firman Tuhan begitu, cukupkan dirimu dengan apa yang ada, biar kita tuh tidak menjadi hamba uang. Tapi banyak kan orang sekarang ini gitu ya, dengan adanya pendanaan, ada finance, ada pinjol, mereka tuh lebih besar pasak dibanding tiang. Tuhan bilang mencukupkan, tapi kita tuh lebih dari cukup. Ngerti nggak? Cicilan mobil bla 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 sama rumah. Nah ini yang paling konyolnya pas lagi COVID.
Mungkin dulu sebelum COVID pendapatan kita oke. Tapi setelah COVID, pendapatan otomatis turun 20%. Ya contoh kayak pegawai dipotong COVID 20%, udah pasti itu flat. Tapi banyak orang yang tidak mau berubah gaya hidupnya. Yang tadi yang ngabisin duit 10 juta sebulan, setelah pendapatannya turun 20%, tetap mau ngabisin duitnya 10 juta sebulan. Saya nggak mau tahu. Yang tadinya saya bisa makan enak, tadinya saya bisa beli mobil ini bla 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 bla. Begitu pendapatan turun, saya nggak mau. Saya mau tetap. Nutupnya gimana? Pinjol. Nutupnya gimana? Pinjam duit. Sedangkan Tuhan udah bilang apa? Nah, yang anehnya lagi nih ya, kalau kita tidak mencukupkan diri dengan apa yang ada, contoh kayak tadi gitu ya, kita kelebihan lebih besar pasak dibanding tiang, apa ujung-ujungnya kita akan menjadi hamba uang. Itu udah pasti. Kita kerja banting tulang nutupin kita punya ini, punya rumah, mobil, semua KPR. Kita harus nutupin ini. Makan duit temen, tipe orang, sikat pokoknya. Karena apa? Udah jadi hamba uang. Aduh gila, ini kebutuhan gue banyak nih, nggak bisa gue ngabisin 10 juta. Carinya dari mana? Urusan belakang. Ya. Nah, di sini saya merah ini karena itu jadi kayak ini kayak himbauan nih. Yang nulis Ibrani kan kita nggak tahu siapa ya, kemungkinan Paulus, tapi nggak tahu juga. Jadi gini, kayak himbauan, you jangan jadi hamba uang ya, you cukupkan dirimu dengan apa yang ada. Karena katanya Tuhan itu tidak akan meninggalkan engkau, tenang aja gitu. Tidak akan membiarkan engkau dan meninggalkan engkau. Itu tuh himbauan gitu loh. Jadi jangan sampai ya kamu terjerumus nih. Banyak orang kalau sudah terjerumus baru, waduh saya percaya Tuhan tidak akan meninggalkan saya. Lah tapi syarat yang di depannya nggak dilakuin. Oke, next. Nah, tadi saya bilang apa? Jangan remehkan yang namanya kecemasan itu tuh. Kecemasan yang berlebih itu jangan diremehkan nama ketakutan. Karena apa? Kecemasan yang berlebih ini membuat pikiran kita itu tidak terkendali. Nah, di sini bahayanya. Di firman apa sih? Di 1 Petrus 4 ayat 7. Firman apa? Kuasai dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Orang kalau yang kecemasannya udah muncul, nggak bakal bisa berdoa. Contohnya apa? Tangannya dingin, dadanya deg-degan. Pikiran itu kita bisa. Saya kira sering ngobrol gitu sama teman gitu ya. Dia sampai nggak bisa tidur. Dari jam 1 itu mau tidur tuh nggak bisa sampai jam 6 pagi. Mikir itu yang nggak jelas kata dia. Mikir kemana-mana membara pikirannya. Bahkan kata dia, kungfu lah dia iniin gitu. Ngebayangin dia main kungfu, berantem sama orang pakai kungfu gitu. Kok kata gue, kenapa ini ya? Ya itu, kecemasan yang berlebih itu. Pertama apa? Membuat kita tidak dapat berdoa. Yang kedua apa? Matius 13 ayat 22. Yang ditabur di semak duri ialah orang yang mendengar firman itu lalu kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak. Pertama sudah nggak bisa berdoa. Yang kedua, you dengar firman, lu baca firman, nggak bakal bisa berbuah. Gimana orang Kristen kalau udah ada dua ini, udah nggak bisa berdoa, nggak bisa baca firman baca gitu loh, cuma nggak bisa berbuah, nggak bisa maju. Dibaca ya begitu, mau diresapi ya kok nggak ngerti gitu kan? Ya udah jadi, udah nggak berdoa, nggak bisa baca firman, apa yang terjadi? Ibrani 3. Waspadalah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat orang yang hatinya jahat, yang tidak percaya oleh karena dia murtad dari Allah yang hidup. Nah sekarang saya tanya, murtad tuh pengertian umumnya apa sih? Murtad. Kata saya lagi, murtad apa? Pindah agama ya. Convert katanya kan, paling gampang sekarang lagi ribut nih orang. Yang satu convert ke Kristen, yang kita convert ke sana. Waduh, udah pada ribut lah, masing-masing saling menjelekkan agama yang lama. Ya, sedangkan kalau di arti bahasa Inggrisnya, turn away from living God aja udah bisa dibilang murtad. Berpaling dari Tuhan aja udah bisa dibilang murtad. Ngerti gak? Jadi ketika kita terkena masalah gitu ya, kita langsung ngomong, kayaknya Tuhan ini gak ada. Itu aja udah bisa bilang murtad loh. Jadi jangan anggap
apa ya, meremehkan Tuhan tuh mudah aja, bodoh amat. Tuhan nggak ada. Ini yang paling jelas, 2 Timotius. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. You nggak bisa berdoa, you nggak bisa baca firman, nggak ngerti, jadinya apa? Ya cuma kelihatannya doang beribadah. Nah, di bahasa Inggris lebih jelas. They will hold the outward form. Bentuk luarannya itu kelihatan kayak orang beribadah. Sedangkan apa? Mereka reject dia punya power. Ini bukan yang terjadi sebenarnya. Hati-hati, makanya kalau kita ngomong ketakutan dan kekhawatiran, bahayanya bisa sampai sini gitu loh. Yang kita bakal kita remehin, woi bodo amat lah coba ini. Coba kalau makin lama. Nah, harusnya apa nih respon kita? Tadi firman yang pertama. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Dan bahasa Inggrisnya apa? Ini lebih jelas, makanya bahasa Indonesia ini agak ini. Does not make us timid or coward. Coward itu apa? Pengecut. Tuhan tuh tidak memberikan kita tuh roh pengecut, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan. Ngerti nggak? Jadi kalau ada ketakutan atau kecemasan, yang harus kita ini apa? Kita ini bukan pengecut. Harus kita lawan. Gimana cara lawannya? Ya selesaikan. Nah, di sini saya bagi ada 2 respon nih. Responnya Kain dan responnya Daud. Ini bukan yang responnya Kain aja nih. Di Kejadian 4. Ini saya nggak masukin firman. Pasti orang pada mikir kok responnya Kain, emang Kain ngapain? Nah, di sini Kainnya gini nih. Ceritanya nih ya, Kain ini Adam dan Hawa tuh susah dapat anak cowok. Mereka berdoa, dapatlah Kain ini anak pertama. Makanya dibilangnya anak lelaki dengan pertolongan Tuhan. Habis Kain lahirlah Habel. Ya. Di ayat 3, setelah beberapa lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian tanah itu dari Tuhan, bagi Tuhan. Jadi Kain ini jadi petani, Habel ini jadi peternak. Kakak adik nih. Setelah beberapa waktu lamanya, berarti lumayan lama, bertahun-tahun lah, mereka menumbuhin si ini jadi petani. Tapi ketika mereka mempersembahkan persembahan sama Tuhan, cuma satu yang diterima. Kakaknya di Kain enggak. Ngerti nggak? Jadi waktu itu manusia cuma ada mereka ini doang. Jadi mungkin apa sih si Adam nih cerita nggak? Oh Tuhan tuh begini loh, kita dulu tuh punya kekuatan super, tapi diambil sama Tuhan. Kita diusir tuh dari tanah, dari Firdaus. Nah jadi mereka ini kan makanya setelah beberapa lama waktunya kayak mereka ini berlomba-lomba buat mengasih persembahan sama Tuhan. Ketakutan dia yang paling besar apa nih? Ketika persembahannya tidak diterima sama Tuhan. Konsekuensinya apa? Dia sampai bisa membunuh saudaranya, Bu. Ngerti nggak? Gara-gara persembahan dia tidak diterima Tuhan, diterima adiknya, sampai dia bisa membunuh nih Habel. Jadi memberikan persembahan bagi Tuhan, bagi dia itu benar-benar top, paling top. Tapi ketakutannya terjadi di sini karena Tuhan apa? Tidak menerima persembahan dia. Makanya di ayat 7, tetap nih Tuhan ngomong nih, Tuhan ini masih ngomong loh. Jadi sama mereka itu ya, bukannya kayak kita sekarang ini ya. Kalau nanti mungkin Tuhan masih ngobrol lah sama mereka nih. Di ayat 7 apa? Tuhan ngomong begini. Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu, ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Tuhan ngomong langsung loh sama nih Kain. Hati-hati ya, kalau lu mau berbuat baik, dosanya udah ngintip lu. Tapi dia gak peduliin. Dia eksekusi tuh adiknya. Ngerti gak? Jadi ketika ketakutan kita tuh datang, yang pertama dilakukan Kain apa? Berbuat dosa. Contoh, paling gampang kalau nggak punya duit gitu ya. Ketakutan kita itu mulai nih, COVID, tinggi, apa segala. Nggak punya duit. Apa yang kita lakukan? Korupsi. Paling gampang ya nggak? Contoh kayak Kain, dibanding susah-susah, dosa aja, korupsi.
Nah, yang kedua, responnya Daud. Dia buka respon Daud itu di 2 Samuel 12. 2 Samuel 12 ayat 13-14 ya. Gini. Nah, ini ketakutan terbesarnya Daud. Apa takutan terbesarnya Daud? Dosa yang coba dia sembunyiin, yang dia diam-diam terungkap. Di ayat 12 gini, makanya Tuhan ngomong gini, sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi, tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Pasti tahu lah ceritanya ini ya, Daud yang Betsheba lah, pokoknya yang dia ngawinin itu yang orangnya laki istri apa suaminya dibunuh lah, pokoknya gitulah ya. Dia tuh mencoba menutupi, tapi begitu Nabi Nathan ngomong, itu kamu pembuat kejahatan, kata Tuhan apa? Kamu coba menyembunyikan di dosamu, tapi sekarang bakal berungkap nih ke semua orang Israel. Tahu nggak? Udah ditegur si Daud nih, sama nggak? Tuhan juga negur tadi Kain, jangan ya, hati-hati dosa. Tahu nggak Daud ngomong apa? Di ayat 13. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Titik. Beda respon. Yang satu nggak merespon Tuhan, tapi yang satu langsung, oh iya, saya sudah berdosa. Makanya, nih, lanjut lagi deh. Habis itu diapain? Di ayat 14 ya. Perbuatan ini telah sangat menista Tuhan. Pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati, kata Nabi Nathan. Ini apalagi? Ini yang terburuk bagi Daud, anaknya bakal mati dari Betsheba. Lalu di ayat 15, Tuhan menulahi anak yang dilahirkan bekas istri Uria bagi Daud sehingga sakit. Ayat 16, Daud memohon kepada Allah oleh karena anak itu dia berpuasa dengan tekun semalam-malaman. Itu dia berbaring di tanah. Di ayat 18, pada hari ke-7 matilah anak itu. Pegawai Daud ini pada takut gitu ya. Waduh, anak itu masih hidup aja dia uring-uringan begitu, apalagi kalau sudah mati. Nah ini Daud ini aneh, makanya dibilang sama anak buahnya ini aneh loh. Ketika anak itu sudah mati, Daud tanya, sudah mati ya anaknya ya? Ya sudah. Daud itu apa yang dilakukan Daud? Ayat 20, Daud bangun dari lantai, dia mandi, berurap, bertukar pakaian, dia masuk ke dalam rumah Tuhan, sujud menyembah. Sesudah itu dia pulang ke rumah, habis itu dia makan. Orang kan nanya loh, kok begitu? Begitu harusnya kan anak lu kalau udah mati baru kita bersedih kan? Tapi kata Daud apa? Selagi anak itu hidup, aku berpuasa dan menangis karena pikirku, siapa tahu Tuhan mengasihani aku sehingga anak itu tetap hidup. Tetapi sekarang dia sudah mati, buat apa aku berpuasa? Dapatkah aku mengembalikannya lagi? Aku yang akan pergi kepada dia, tetapi dia tidak akan kembali kepada aku. Sih di sini makanya sama Daud ini aneh gitu ya. Anehnya tuh kita aja gitu ya, suka ngeliat orang gitu ya yang tadinya kita tahu gitu ya, tiba-tiba jadi kaya begitu aja, pasti berubah orangnya. Bener gak? Ketemu kita aja mungkin, siapa receh ini mah katanya, uang receh, males ngobrol lama-lama. Sedangkan Daud ini raja loh. Tapi memang Daud ini kenapa dia bisa jadi raja dan keturunannya itu bisa jadi raja Israel tuh karena apa? Hatinya Daud ini bener-bener, aduh saya udah nggak ngerti lagi nih dengan apa yang dilakuin Daud gitu ya. Nah, yang menurut saya juga surprise-nya juga gitu ya. Setelah kejadian ini lahirlah Salomo dari Betsheba. Aneh nggak? Dari sebuah dosa gitu ya, ini cewek ini diambil secara nggak bener, tapi karena sikapnya Daud sekali aja, Tuhan saya bersalah Tuhan. Dia ngerti porsi dia harus gimana. Ketika anaknya sakit dia langsung dia ini biar Tuhan, siapa tahu nih Tuhan tergerak nih sama ini gua nih. Ngerti nggak? Raja tuh nggak mungkin harusnya melakukan kayak gitu, siapa gitu. Tapi Daud ini beda gitu loh. Ujung-ujungnya dapat Salomo dari Betsheba gitu loh. Saya ini sampai baca Salomo, dapat dari Betsheba ini, baru setelah baca ini baru dapat dari Betsheba. Aneh gitu ya, sebuah kejadian yang menurut saya benar-benar beda lah gitu loh.
Nah makanya kalau merespon kita terhadap masalah nih yang bakal datang nih, ketakutan ini, jangan sampai salah. Bisa nggak kita berbuat dosa? Bisa, kita bisa berbohong, kita bisa apa, bisa macam-macam lah, mau lu mau korupsi, lu terserah. Tapi belajar dari Daud. Kalau emang salah, salah. Tuhan, aku bersalah, kata Daud. Ya. Next. Penutupan di 1 Yohanes 4 ayat 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut dia tidak sempurna dalam kasih. Jadi gimana? Jadi apa? Carilah Tuhan agar kekhawatiran tidak menguasai kita, dan kekhawatiran ini akan menjauhkan kita dari Tuhan. Ya, dibilang apa? Ketika orang takut dia tidak sempurna dalam kasih. Kasih itu siapa? Allah itu kasih. Selama kita tidak mencari Allah, nggak mencari kasih itu, lu nggak bakal bisa jadi kasih yang sempurna. Lu tetap bakal hidup di dalam ketakutan. Itu udah pasti. Ya. Nah ini ada Ahok story ini. Saya waktu pernah dengar lah si Ahok khotbah gitu ya. Dibilang dunia itu nggak fair. Nggak fair tuh kayak apa sih? Pernah nonton nggak dulu ada iklan petinju? Dia latihan keras, tiba-tiba diring tinju, lawannya pakai tongkat, palanya. Oh udah kalah dia. Dunia itu tidak fair. Kata Ahok, jadi gini, Ahok tuh pernah ngomong sama anaknya, besok lu ulangan apa? Matematika sama bahasa Inggris. Oh gitu. Gimana kalau lu misalnya lu ulangan, ya, tapi nggak dikasih tau besok ulangannya apa? Misalnya ada 10 pelajaran tuh, tapi nggak dikasih tau, random aja. Oh, itu nggak fair. Yang fair tuh kan kita dikasih tau dulu ulangannya. Dunia itu tidak pernah peduli fair atau tidak fair. Kita nggak pernah tahu besok ini, ya, kalau nggak hari ini kita bakal dikasih ujian apa sama dunia ini. Selalu nggak fair. Jadi gini, ketika kita nggak pernah baca, nggak pernah ngerti, contoh kayak tadi petinju nih, dia petinju itu cuma latihan tinju aja, sedangkan musuhnya pakai alat. Kayak kita baca firman, kita cuma di hari Minggu doang. Yang didengar firmannya apa? Berkat. Kita petinju berkat nih. Begitu dilawan sama tongkat, KO langsung Pak, pingsan kita. Ya, jadi makanya saya percaya apa di Mazmur apa? Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air dan menghasilkan buahnya pada musimnya. Jadi kalau kata Ahok, kalau you tidak mau baca Alkitab, begitu ujian itu nggak tahu besok ujian apa, udah. Ya, kayaknya udah deh, habis deh. Oh ya ini Aska mau Vicky kemarin. Coba kalau Vicky-nya pakai tongkat, kalah Askanya mau dilatih kayak apa juga, mau 8 tahun dia latihan. Getok sekali pingsan dia. Ya, jadi ya udah sampai situ deh. Kalau ada kurang-kurang ya mohon ditambah. Oke, terima kasih. Iya, jadi dari kemarin bicara tentang kekhawatiran, hari ini berbicara tentang ketakutan. Jadi kita harus mengerti bagaimana responnya. Saya tahu respon saudara Kampung Tengah sudah mulai lapar. Kita bangkit berdiri, kita mau berdoa. Ajai kau Tuhan, kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaan
kami tahu Tuhan, kalau kebenaran yang disampaikan hari ini, kami mengerti Tuhan. Kalau kami ada di dalam ketakutan, ambil roh ketakutan itu dari kami, dan jangan kembalikan bagi kami. Biar ketika permasalahan terjadi dalam hidup kami, biar kami memiliki respon yang benar. Kami percaya Tuhan, segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami atas seizin Engkau, dan atas seizin Engkau juga semua dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Bapa, terima kasih. Memberkati Edo Tuhan, berikan hikmat yang lebih lagi, supaya Tuhan dia boleh menggali kebenaran firman yang lebih dalam lagi. Bahkan hikmat marifat yang dari surga turun dalam hidupnya. Memberkati para pemusik, memberkati kami Tuhan, yang besok akan berpuasa hari ke-6. Mampukan kami, kuatkan kami menyelesaikan sampai 30 hari. Dan kami percaya puasa ini adalah momentum kami untuk kami mencari Engkau. Terima kasih. Biar berkat kasih karunia Allah, damai sejahtera Allah melimpah atas kehidupan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, sama-sama katakan amin. Besok berpuasa hari ke-6. Saudara jangan pulang, kita ada makan di bawah. Kita makan sama-sama. Tuhan memberkati. Iya, tolong dibuka.